modal, kemudian eh, tempat atau kios yang kalau kita nggak punya tempat ya kita sewa. Yang ketiga yaitu adalah tempat distributor atau kita kulaan barangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ya bersama saya di channel Wildan Plastik. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah dan dilancarkan segala urusannya teman-teman. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang udah berkomentar di kolom komentar. Saya jawab dengan video aja teman-teman ya. Beliau itu bertanya begini teman-teman, saya itu rencana ingin buka toko plastik teman-teman ya, tapi bagaimana untuk atau cara saya untuk meyakinkan biar saya tuh bisa untuk buka toko plastik teman-teman. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita awal buka toko plastik gitu teman-teman ya. Inti pertanyaannya seperti itu. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe atau belum mendukung channel Wildan Plastik, monggo buat teman-teman klik tombol like, kemudian subscribe ya, atau dukung selalu channel Wildan Plastik supaya channel Wildan Plastik selalu berkembang dan bermanfaat buat orang lain juga. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasannya. Jadi beliau itu ingin buka toko plastik, bagaimana cara awal bukanya, terus meyakinkan supaya kita itu mampu bisa walaupun mulai dari nol ya, nggak tahu apa-apa. Jadi gini teman-teman, sebelum kita buka itu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan atau yang harus kita siapkan teman-teman ya. Untuk yang pertama yaitu kita otomatis siapkan modal dulu teman-teman ya. Kalau ingin kita buka toko ya, itu siapkan dulu modal. Yang kedua tempat. Terus kalau udah dua hal itu sudah ada, kemudian baru kita survei teman-teman ya, survei kira-kira barang dagangan apa yang harus kita isi untuk mengisi di toko kita. Dan yang terakhir teman-teman, yang nomor 3 yang nggak kalah pentingnya yaitu adalah tempat kulaan atau distributor agen untuk kita kulaan barang teman-teman. 3 hal itu teman-teman ya. Jadi modal, kemudian tempat atau kios yang kalau kita nggak punya tempat ya kita sewa. Yang ketiga yaitu adalah tempat distributor atau kita kulaan barangnya. Tiga hal itu harus kita ini teman-teman, harus kita perhatikan, harus kita siapkan untuk buka toko awal. Karena kalau kita modal nggak punya, ya paling tidak kita siapkan modal itu sekitar 20 juta lah teman-teman ya, kalau untuk toko plastik itu. Karena kalau toko plastik itu nggak hanya jual plastik aja teman-teman ya, nanti ada pendampingnya seperti bahan roti atau bahan kue, kemudian perlengkapan hajatan, baskom, terus kadang dicampuri dengan perlengkapan rumah tangga seperti gerabah teman-teman ya, sapu, pel, cikra, jebor dan lain-lain sebagainya. Karena toko plastik itu kalau monoton jual plastik, jual kresek aja, omsetnya kurang maksimal teman-teman ya. Jadi dulu itu ceritanya saya juga gitu teman-teman ya. Awal cuman jual plastik aja, plastik kantong, plastik kemasan, kresek. Terus lama kelamaan saya tambahin mika, tambahin perlengkapan hajatan seperti baskom, ember hajatan, tas hajatan, kemudian tambah lagi perlengkapan bahan roti, perlengkapan rumah tangga, sapu, cikra dan lain sebagainya. Tapi itu pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Karena kalau kita langsung kita isi toko kita banyak barang,
otomatis kita kehabisan modal. Dan modal itu teman-teman ya, kalau misalnya kita punya modal 20 juta itu teman ya, kalau bisa jangan dihabiskan untuk modal semua. Jadi untuk yang modal itu kalau bisa 15 juta, dan untuk yang 5 juta itu untuk uang darurat teman-teman ya. Uang darurat itu misalnya kalau kita eh, mau kulaan tapi modalnya kurang, nah dari 5 juta itu kita ambil sedikit, atau biaya operasional ya, seperti bayar listrik, kios, terus bensin tiap hari kita, makan, rokok dan lain sebagainya, tentunya kita ambil dari situ. Dan nanti otomatis kan kalau untuk awal buka itu nggak langsung laris teman-teman, otomatis kita pelan-pelan cari pelanggan ya kan, nggak langsung omset meningkat tuh nggak bisa, otomatis kan pelan-pelan. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, maka kita ambil dari yang 5 juta itu untuk dana transport atau dana darurat teman-teman. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, tempat teman-teman ya. Tempat itu harus kita pastikan kalau bisa di keramaian teman-teman. Di keramaian itu kayak pasar atau pertigaan atau persimpangan ya, seperti yang sering dilalui lah, yang keramaian ya. Kalau di desa atau di kampung bisa aja teman-teman ya, cuman untuk percepatan atau omset meningkat itu agak lama teman-teman. Tapi kalau di tempat keramaian, pasar, eh, otomatis cepat teman-teman ya, perputarannya cepat, karena yang di pasar itu yang dibutuhkan ya plastik itu tadi, plastik kresek, sering gitu teman-teman ya, yang penjual-penjual sayur, daging, ayam tuh yang dibutuhkan plastik kresek itu. Jadi kalau bisa tempat, kalau belum punya ya kita sewa, cari yang termurah, kita survei dulu. Dan yang ketiga teman-teman yang nggak kalah penting itu tempat kulaan teman-teman ya. Kalau bisa jangan ambil di sales dulu teman-teman ya. Kalau bisa kita ambil langsung ke agen atau distributor, karena kalau kita ambil di sales, sales itu di bawahnya pabrik teman-teman ya. Dari pabrik turun ke sales, dari pabrik turun ke distributor, terus ke sales. Sales itu tangan ketiga teman-teman. Jadi kalau kita perbandingan harga itu jauh sekali. Contoh ya, contoh seperti ini teman-teman, amplop misalnya. Amplop kalau dari pabrik misalnya harga 5.000 misalnya. Nanti kalau turun ke distributor itu udah 7.000. Nanti kalau ke sales bisa ini 9.000 atau 9,5 teman-teman. Jadi kalau kita jual 10.000, kita itu nggak dapat apa-apa teman-teman. Dapat 500.000 itu udah ngempet jadi kalau bisa kita ambil langsung distributor terdekat teman-teman ya, jangan jauh-jauh. Kalau kita di daerah Panjenengan, di daerah mungkin ada toko besar, toko yang bisa grosir atau dijual lagi, monggo langsung ke distributor aja, sambil kita itu cari ilmu teman-teman ya, cari ilmu ke beliau, tanya-tanya kira-kira di daerah jenengan itu merek plastik apa yang sering laris, yang laku, yang perputarannya cepat, mereknya apa, ukurannya berapa, harga kulaknya berapa, harga jualnya berapa, kita tanya sama pedagang itu, sama yang grosir itu. Ya otomatis ketika dia atau beliau itu punya waktu yang longgar teman-teman ya, kita tanya-tanya kira-kira yang barang untuk memenuhi toko itu apa aja, eh, yang sering dicari lah, itu kira-kira apa aja, kita cari ilmu lah ke beliau. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi 3 hal tersebut harus kita siapkan: modal, terus tempat, terus lokasi kulaan atau agen distributor. Jadi kalau sudah 3 hal itu kita siapkan, otomatis niat kita tuh insya Allah mantap teman-teman. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan kita dapat pelanggan, terus kita omset juga meningkat teman-teman. Karena yang belajari kita itu sebenarnya bukan bukan kita belajar, enggak, pelanggan kita yang beli itu nanya, Mas ada plastik ini, otomatis kita kan menyiapkan barang ini, barang merek ini, otomatis kita
dari pembeli itulah kita belajar untuk mengisi toko yang kebutuhan yang harus dipenuhi konsumen itu. Akhirnya lama-lama toko kita penuh ya, barangnya, itemnya makin bertambah dan akhirnya omset juga meningkat. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, terkait dengan cara untuk awal buka toko. Oke teman-teman ya, lanjut ya. Tadi ada yang beli, saya skip dulu. Jadi gitu teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin buka toko plastik, 3 hal itu harus diperhatikan ya. Modal, tempat, terus sama lokasi untuk kita kolaan. Jadi teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan. Buat teman-teman yang belum bergabung, belum subscribe, monggo subscribe, like video ini, share ke teman-teman yang agar bermanfaat ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.